Bapak Ibu Saudara, beliau belajar dari Pancawagya Bhikkhu. Umumnya orang Asia udah nggak mau pindah guru. Ikut aja 5 guru ini sampai mati. Kalau nggak berhasil juga guru saya yang terbaik. Satu hari pasti akan berhasil. Satu hari pasti akan berhasil. Sudah 20 tahun belajar. Terus terang, saya ketemu seorang umat. Dia sudah 20 tahun belajar. Meditasinya tidak maju. Datang ke saya cross check. Bagi saya ya, opini kan kecapku nomor 1. Ada yang keliru. Dia belajarnya keliru. Tapi dia nggak tahu. 20 tahun belum ada hasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha sangat luar biasa. Beliau ikut 5 orang ini, 5 pertapa ini. Pertapa ini tua loh Bapak Ibu. Tua artinya apa? Wasanya tinggi, terkenal. Pertapa Mahakondanya itu sangat terkenal Bapak Ibu. Kok bisa Bante? Karena dia adalah, bagi Bapak Ibu yang belum tahu cerita ini nggak apa-apa, langsung aja ikut di tengah ya, langsung aja ikut di tengah. Ibarat kalau nonton film itu tahu-tahu sudah di tengah gitu, nggak apa-apa, Anda ikutin aja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada pertapa ini terpilih menjadi satu di antara 100 pertapa terbaik, diundang ke istana untuk melihat bayi Pangeran Siddhartha, bayi Siddhartha, pangeran ketika masih bayi. Lalu meminta mereka meramal. 100 ini 99-nya mengatakan bayi ini pasti menjadi raja dunia atau menjadi Buddha. Tapi dia sendiri paling pede. Dia angkat tangan, dia mengatakan bayi ini pasti menjadi Buddha. Siapakah pertapa ini? Pertapa Kondanya. Dan dia adalah yang termuda dari 100 orang ini. Kira-kira pertapa termuda bisa diundang raja cemerlang nggak? Sangat cemerlang. Ketika Pangeran Siddhartha keluar dari istana, Pangeran Siddhartha sudah 29 tahun umurnya. Berarti pertapa ini tambah umur 29, betul ya? Berarti wasanya sudah sangat tinggi. Wasa tinggi, wasa itu apa Bante? Berapa lama menjadi bhikkhu? Namanya wasa. Ya, wasa itu artinya musim hujan. Ya, jadi kalau di Thailand mereka adopsi bahasa Pali. Jadi kalau mereka bikin romantis sih bulan lalu ya, Valentine ya. Ini sudah nggak romantis ya. Mereka biasanya kalau bikin syair-syair romantis, mereka bikin sudah 5 musim panas dan musim hujan kita lalui. Nah ya, karena mereka terpengaruh Pali. Bapak Ibu Saudara, beliau ikut guru ini, terkenal, wasanya tinggi, juga latihannya luar biasa, sangat strict ya. Tidak ada yang lebih strict dari pertapa penyiksa diri, karena mereka bahkan menyiksa diri mereka. Tidak ada yang lebih sulit lagi. Betul ya? Pertengahan jalan beliau sadar, ini bukan jawabannya. Apa yang dilakukan beliau? Pindah cari guru lain. Inilah yang sulit dilakukan oleh orang Asia biasanya. Tapi beliau meninggalkan guru sebelumnya. Dapat guru siapa? Alara Kalama. Siapa yang pernah dengar? Lumayan ya. Baik, yang belum hafal ya. Alara Kalama. Bapak Ibu Saudara, belajar dengan Alara Kalama. Alara Kalama mencapai meditasi tingkat sangat tinggi Bapak Ibu Saudara. Anda boleh catat di kertas ya. Silakan dicoret-coret aja bukunya. Kalau Bapak Ibu kepengen lagi nanti bisa cetak lagi, minta PDF-nya dari panitia ya. Panitia silakan share PDF-nya kalau ada yang mau ya, it's okay. Jadi Anda coret-coret aja. Ya, Anda boleh tulis bagi yang belum tahu, Alara Kalama. Nah, tulis gede-gede ya kayak begini. Nah, Bante ngapain suruh kita nulis supaya ndak ngantuk? Ya, Bapak Ibu Saudara, tulis di sampingnya Alara Kalama mencapai Arupa Jana 3. Arupa Jana 3 atau disebut juga
jana 7. Ya, tetapi sebenarnya secara suta selalu disebut arupa jana 3. Nggak ngerti nggak apa-apa. Ya, ini pencapaian meditasi. Satu lagi, guru selanjutnya Uddaka Ramaputta. D-nya 2. Uddaka Rama R-A-M-A, Putta T-nya 2. Mencapai apa? Arupa jana 4 atau disebut jana 8, ya. Kalau saya terbalik, Bapak Ibu tukar sendiri, ya. Bisa saja saya terbalik antara dua nama ini. Bapak Ibu Saudara, saat ini belum mengerti nggak apa-apa, tapi catat. Catat supaya apa? Nanti kalau belum ngerti ini kita bahas. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, Pangeran Siddhartha setelah menjadi pertapa kita manggilnya Samana Gotama. Setuju ya? Keluar dari istana nama beliau adalah Samana Gotama. Kadang disebut juga Bodhisatta. Tapi kalau Bodhisatta kita nggak tahu frame waktunya. Dari bayi sampai umur 35 disebut Bodhisatta juga. Keluar dari istana umur 29 kita panggil Samana Gotama. Bapak Ibu Saudara, Samana Gotama bahkan belajar dari dua guru yang meditasinya tertinggi. Tertinggi yang bisa dicapai di alam semesta ini adalah arupa jana 4. Arupa jana 4 itu sudah yang tertinggi dari level jana-jana. Jana itu apa Bante? Pencapaian meditasi, ya. Yang belum ngerti kita skip dulu. Kita PR nanti. Tapi Bapak Ibu Saudara, dua pertapa ini bahkan tidak mencapai kesucian. Catat di sini. Bahkan tidak mencapai kesucian. Aneh enggak Bapak Ibu? Ini dua guru mencapai meditasi tingkat tinggi yang diidam-idamkan semua orang, tapi bahkan tidak mencapai kesucian. Kesucian itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Kita belajarnya hari ketiga, ya. 1, 2, 3, 4. Yang keempat arahat. Nah, karena Bapak Ibu sudah sering dengar. 1 sotapana, 2 sakadagami, 3 anagami, 4 arahat. Nggak usah hafal. Hafal nomor 4 aja, arahat. Nanti hari ketiga saya ulang sampai Anda tidur mimpinya sotapana, sakadagami, ya. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya. Kenal Bante Sariputta? Kenal ya, baik. Bante Sariputta hanya mendengar satu kalimat, cuapoi tiao. Ya. Wah, seru sekali kita hari ini Dhamma kelas kayak outdoor ya. Luar biasa. Makasih Mas ya. Ya. Baru kali ini suasananya indoor tapi kayak outdoor. Luar biasa. Karena zaman Sang Buddha, kadang para biku belajarnya kan outdoor. Duduk di pepohonan gitu ya. Nah, Anda bayangkan ini pepohonan ya. Nah, angin semelir-semelir ya. Bapak Ibu Saudara, pertapa Sariputta, saya sebut pertapa karena belum jadi biku. Hanya mendengar satu kalimat. Apa kalimatnya Bante? Singdai sing neng mi kwam ket pen thamada, singdai sing neng mi kwam dap pen thamada. Saya hafalnya bahasa Thai. Ujiannya bahasa Thai. Artinya apa? Singdai sing neng, segala sesuatu. Mi kwam ket, memiliki kemunculan. Pen thamada, adalah alamiah. Kalau dibagusin, segala sesuatu secara alamiah memiliki kemunculannya. Nah, lirik sebentar abaikan. Nah, kita samatah kita, betul ya? Iya, nafas masuk, nafas keluar, apapun yang muncul, lirik sebentar abaikan. Panitia yang bekerja enggak apa-apa, ya. Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu secara alamiah memiliki kepadamannya. Betul Bapak Ibu? Renungkan sebentar ya. Segala sesuatu memiliki kemunculannya. Segala sesuatu memiliki kepadamannya. Kalau Hokkien apa? Hang hang mi kia
Bosyong, ya. Bosyong itu tidak kekal, ya. Bosyong, hang mi kia bosyong. Nah, itu Hokkiennya ya. Nah, besok Bapak Ibu tiba-tiba jadi bijaksana. Nah, ketemu masalah langsung biaukin hang mi kia bosyong. Wah, udah kayak Konghucu gitu ya, Lao Tzu gitu ya, filsuf-filsuf tua Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu Saudara, satu kalimat ini Bante Sariputta mencapai kesucian tingkat pertama, Sotapanna. Pertanyaannya, apa yang membedakan kedua grup orang ini, Alara Kalama dan Udakarama Putta, dibandingkan dengan Samana atau Pertapa Sariputta dan temannya, Pertapa Moggallana? Kedua-duanya dengar satu kalimat mencapai kesucian tingkat pertama. Dua guru tadi mencapai tingkat meditasi tertinggi, bahkan tidak capai apa-apa. Mengerikan ya. Anda bisa lihat enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau salah belajar, Bapak Ibu enggak capai. Bisa lihat enggak berbahayanya itu? Kira-kira begitu ya. Bapak Ibu Saudara, kuncinya hanya satu, catat. Pandangan benar. Nah, tulis agak besar nggak apa-apa. Kuncinya hanya satu, pandangan benar. Bagi yang rajin, tulis di sebelah dalam kurung MN spasi 117. MN spasi 117. Apa itu MN Bante? Majjhima Nikaya. Ya. Nanti kita lihat, mungkin hari ketiga saya minta panitia tambahin, print lagi MN 117. Gampang, print, bawa ke tempat fotokopi jadi, betul ya? Nanti kita baca sendiri MN 117. Di sana Sang Buddha mengatakan tidak ada meditasi benar tanpa pendukung di bawahnya. Saya ulangi ya, konsen Bapak Ibu, jam berapa sekarang? 7.53 ya. Kita sudah belajar 40 menit. Saya ulangi Bapak Ibu. Sang Buddha mengatakan tidak ada meditasi benar apabila tidak ada 7 kondisi pendukung di bawahnya. Sang Buddha loh ini Bapak Ibu. Ya. Apa maksudnya Bante bilang Sang Buddha baik? Nanti saya jelaskan. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan klasik sejuta umat. Pertanyaan klasik sejuta umat. Bante, cara meditasi yang benar itu kayak apa ya? Betul ya? Klasik ya? Sejuta umat ada di situ. MN spasi 117. Kalau Bapak Ibu sangat penasaran, nanti pulang masukkan ke Google. MN spasi 117 spasi bahasa Indonesia, gitu ya. Nanti baca. Nah, di sana Sang Buddha memulai sutta tersebut dengan syair, apakah meditasi benar? Nah, itu pertanyaan kita yang selama ini kita tanya. Uniknya Sang Buddha menjawab, meditasi dengan 7 faktor pendukung di bawahnya. Apa 7 faktornya Bapak Ibu? Klasik banget. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Jalan mulia berunsur 8. Yang belum pernah dengar ini atau sudah pernah tapi belum ngerti, ada nanti di modul kita. Saya ulangi, Anda catat bagi yang mau ya. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, meditasi benar. Unik. Ternyata Sang Buddha menjawab 7 ini Bapak Ibu Saudara. Lalu Sang Buddha lanjut ya. Lebih kurang, bahasa beliau lebih rumit, tapi lebih kurangnya begini. Dengan memiliki pandangan benar, secara alamiah pikiran benar akan muncul.
Dengan munculnya pikiran benar, secara alamiah ucapan benar akan muncul. Betul ya? Kalau orang mikirnya benar kan ngucapnya benar. Betul ya? Ada orang pikirannya keliru, pikirannya salah. Misalkan pikirannya penuh kebencian, tapi ucapannya bisa manis, betul? Tapi kadang bisa silap. Kenapa? Karena pikirannya sebenarnya penuh kebencian. Ya, dia bisa pura-pura, tapi kadang-kadang bisa silap. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pikirkan itulah yang kita ucapkan. Lalu perbuatan. Apa ketika pikiran benar muncul, ucapan benar muncul, perbuatan benar ikut muncul. Perbuatan benar muncul secara alamiah, penghidupan benar muncul. Penghidupan benar itu apa, Bante? Cari uangnya benar. Ya, cari uangnya benar, kerjanya benar, ya. Nomor 6, 7, 8 itu sudah masuk meditasi. Nanti kita bahas ketika ketemu. Bapak Ibu Saudara, jadi setuju enggak? Kalau pandangan benar salah, semua salah. Setuju? Jadi Bapak Ibu Saudara, dari semuanya satu kuncinya, pandangan benar. Itulah modul kita malam hari ini. Modul ini adalah modul pandangan benar. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu penasaran lagi, tambah catatannya ya. Bante, pandangan benar itu apa? Catat. Memahami baik dan buruk. Dua, memahami hukum kama wipaka, atau simpelnya hukum karma ya. Ketiga, memahami 4 kebenaran mulia. Baik Bapak Ibu, mari kita ulang bersama supaya hafal. Karena saya sudah bertemu sangat banyak orang, saya tanya mereka pandangan benar itu apa, sangat jarang jawab yang benar. Ya, tiba-tiba kita ditanya keponakan ya, "Ii susu, pandangan benar hamik lai." Ya, yaukin siotiok lo. Sayang ii lo, kata gitu ya. Artinya apa? Pandangan benar itu apa? Ya, pandangan benar itu ya mikirnya benar. Sayang sama ii, sayang sama susuk, nah itu namanya benar. Nah, baiklah kalau ke anak kecil oke lah gitu ya. Tapi kalau Anda jadi guru, Anda jadi dosen, atau Anda jadi pandita, Anda harus hafal 3 ini. Gak boleh yang lain. Kalau Anda ganti yang lain jadi ala rakalama udah karamaputan, gak ketemu Bapak Ibu ya. Pandangan benarnya harus 3 ini. 1 apa Bapak Ibu? Memahami baik dan buruk. 2 apa? Kama wipaka. 3 apa Bapak Ibu? 4 kebenaran mulia. Baik, kita hafal Bapak Ibu. Kelihatan gampang tapi nggak boleh keliru. Ini namanya fondasi. Kelihatan gampang tapi nggak boleh keliru. Ya, Anda diajari fondasi. Mau goreng ubi, dicuci dulu ubinya, biar pas digoreng nggak lengket. Cuci sampai airnya jernih. Anda lewatin, Anda skip itu, Anda gorengnya lengket. Misalkan begitu ya, kelihatan kecil, Anda lupa, nggak jadi. Bapak Ibu Saudara, ini nanti harus hafal ya. Apa itu baik? Baik adalah bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Ulang ya, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik secara dharma itu universal. Selesai.
Karena kenapa? Saya juga sering mendengar, baik itu kan perspektif, bagi kamu baik kan belum tentu bagi orang lain. Ya, itu kalau bukan dhamma. Bapak Ibu ke desa pencuri. Apa itu desa pencuri, Bante? Satu kampung banyak pencurinya. Emang ada, Bante? Ada. Ya, satu kampung itu banyak yang jadi pencuri spare part. Jadi Anda datang ke satu desa, di depan ada spare part, semua orang tahu kalau itu hasil curian. Di Medan ada pasarnya. Waduh, gawat nih, direkam ini. Mana rekaman? Ya. Di Medan ada pasarnya, spare part barang bekas, bukan curian kalau yang di Medan ya. Spare part barang bekas ya. Kalau tadi kampung pencuri. Nah, kalau spare part barang bekas kadang-kadang yang buka toko itu juga nggak tahu itu barang curian apa bukan, betul ya? Yang punya toko nggak salah. Kalau dia nggak tahu, ini harus hati-hati nih Bapak Ibu. Jejak digital ya. Ceramah di depan umumnya sulit loh Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita datang ke desa pencuri, seorang anak lahir, ayah ibunya pencuri. Ya. Lalu Anda bilang ke dia mencuri itu salah, dia terima nggak? Tidak akan terima. Kenapa? Karena bagi dia mencuri itu artinya makan ayam goreng. Pokoknya kalau papanya hari itu berhasil mencuri, makan ayam goreng. Dia nggak punya konsep dong, anak umur 6 tahun, betul ya? Nah, itu benar, baik buruk itu perspektif. Kalau bukan dharma. Kalau kita cerita dharma, ngunci. Anda sudah tulis tadi, bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat bagi makhluk lain. Tidak merugikan diri sendiri, tidak merugikan makhluk lain. Bapak Ibu tahu enggak? Kalau Bapak Ibu orang bijaksana, cuma ngambil satu kalimat itu pulang, udah tidak melanggar 5 sila. Betul nggak? Ngambil kalimat itu tok, pulang, nggak ngerti Pancasila, nggak ngerti, mau ngambil barang orang, mai hailang. Betul nggak? Jangan rugiin orang, jangan nyakitin orang. Mau minum minuman keras, kan bo hailang Bante, kaki lim kaki huahi. Subtitle di bawah ya. Ya, minum Bante kan nggak nyakitin siapa-siapa. Enggak, Anda nyakitin diri sendiri. Ya, karena nggak sehat ya. Alkohol itu gulanya tinggi, karbohidratnya tinggi. Kalau kebanyakan nanti fatty livernya, kalau kena fatty liver jadi fatty liver alkoholik ya. Dan banyak penyakit-penyakit lainnya ya. Tidak minum jauh lebih baik ya. Kalau Bapak Ibu di ruangan ini ada yang minum, ya jangan sampai mabuk, kurangin pelan-pelan ya. Jangan dipotong TikTok ya. Kata Bante Abijito boleh minum, yang penting jangan mabuk. Bukan. Kalau Anda yang sudah minum, kurangin pelan-pelan, kan begitu ya. Step by step, sehari 2%, sehari kurangi 2%, ya lama-lama habis ya, pelan-pelan, jangan mabuk. Nanti kalau sudah mabuk kasihan keluarganya, nyusahin keluarga. Ya, ada yang sampai bisa mukul istrinya. Pagi-pagi istrinya jadi panda. Kan kasihan. Betul ya? Bapak Ibu Saudara, buruk apa? Jahat apa? Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Ya. Yang merugikan diri sendiri dan atau merugikan orang lain. Dan atau itu bahasa hukum ya. Dulu saya cuma pakai atau. Lalu saya ngajar di Bali, ada murid kita, mungkin dia pengacara atau apa, enggak tahu. Dia bilang harus dan garis miring atau Bante. Artinya salah satu aja itu sudah buruk ya. Anda rugiin orang lain, buruk. Anda rugiin diri sendiri, buruk. Anda rugiin kedua belah pihak, buruk ya. Itu perbuatan buruk atau perbuatan jahat. Hukum karma Bante sangat simpel.
Berbuat baik berbuah kebahagiaan. Berbuat buruk berbuah penderitaan. Selesai. Berbuat baik berbuah kebahagiaan, berbuat jahat berbuah penderitaan. Selesai. Yang ketiga, inilah pelajaran kita. 4 kebenaran mulia. Bapak Ibu ikut sampai pelajaran ini habis, Bapak Ibu dapat pandangan benar. Syukur-syukur ada yang mencapai sotapana, ya. Beneran ya. Sadu ya. Sotapana itu tidak sulit. Nanti kita buktikan di hari ketiga. Ya, nanti kita buktikan di hari ketiga. Kalau Bapak Ibu mengatakan sotapana sulit, Anda salah baca. Kok bisa salah baca, Bante? Ini Amsyong, agama Buddha banyak aliran. Ya, Anda salah baca. Terserah. Setiap orang tetap menganggap kecapku nomor 1, betul? Anda mau yang sulit, terserah. Saya bawain yang best of the best. Sudah dipilah-pilah, sudah dipilih-pilih. Nanti semua ada catatannya. Kita lihat hari ketiga, semua pakai sutta. Bukan kata Bante Abijato ya. Semua pakai sutta. Tadi Bapak Ibu pandangan benar ada 3. Kata siapa? Kata Bante Abijato. Nah, saya belum keluarin sutanya. Sutanya apa Bante? Tulis ya. Yang rajin nanti cari. Yang gak rajin gak apa-apa. MN spasi 9. Ya. MN spasi 9. Majjhima Nikaya 9. Apa judulnya? Samaditthi Sutta. Siapa yang mengajarkannya? Bante Sariputta. Sangat luar biasa. Arahat Bapak Ibu ya. Jadi nanti hari ketiga kita akan keluarkan sutta-sutta. Jadi ajarannya itu 100% otentik langsung dari Buddha. Kalau Bapak Ibu tidak mau ikut Sang Buddha, bohwat. Emang bisa Bante tidak ikut Sang Buddha? Baik. Jam berapa ini Bapak Ibu? 8.08. Wah ini manggala, ini berkah ya. Baik. Sebenarnya saya sudah mau masuk modul ini. Tapi saya kepikiran ini penting. Jadi Anda sabar 10 menit lagi ya. Tidak masuk-masuk Bapak Ibu ya. Nanti belum buka halaman pertama sudah pulang kita. Bapak Ibu Saudara, lim tampuk cuy ya. Ya. Silakan minum Bapak Ibu. Ya, sambil minum, yang senang minum arak diikrarkan ya, kurangin ya, mai lim sioce gitu ya, mai lim sioce, ban kiam gitu. Tampuk lah Bante, hobo tampuk, cincai lah ya. Jangan mabuk ya, jangan mabuk. Jadi nanti pas Anda minum sebanyak ini, muncul suara saya, mai lim sioce, mai lim sioce. Kurangin setengah ya. Nanti lama-lama terbiasa, nggak minum nggak apa-apa. Ada loh sebenarnya masalah minum-minum di belakang sekali. Namanya sarakani ya. Menarik sekali ini. Tapi nanti hari-hari terakhir baru dibahas. Baik, Bapak Ibu Saudara, minum lagi ya. Masih semangat? Luar biasa ya. Baik. Ya, kalau di wihara beberapa biku tidak terbiasa umat bertepuk tangan. Jadi mereka ganti sadu. Kalau saya sih cincai ya. Saya mah orangnya sangat fleksibel ya. Yang penting tujuannya arahat. Betul ya? Ya betul toh.
Yang penting tujuannya arahat. Kita fleksibel ya, karena saya pergi ke banyak tempat, beda cara. Tapi hari ini kita latihannya, kita tidak tepuk tangan, kita latihan. Saya mau berterima kasih kepada semua panitia ya yang sudah bekerja keras sehingga acara ini bisa dilangsungkan ya. Terutama tadi saya lihat Romo Magabudi ya, dari Magabudi mendukung. Panitia banyak yang pakai baju Wandani ya. Terima kasih Wandani, wanita Theravada Indonesia sudah bekerja keras ya. Kita beri tepuk tangan secara dharma ya 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Ya, anumodana ya. Kalau panitianya nggak kedengaran, nanti para dewa sampaikan ya. Ya. Bapak Ibu Saudara, 10 menit lalu kita masuk modul. Bante dari tadi menyampaikan ini dari Sang Buddha, ini dari Sang Buddha. Emang bisa Bante tidak dari Sang Buddha? Kalau semua aliran dari Sang Buddha, satu orang saja, harusnya ajarannya sama atau berbeda? Gak mungkin bisa berbeda, gak mungkin. Tapi kita harus menjunjung toleransi beragama, betul ya? Makanya kita mengatakan kalau siangi lah, kalau siangi, semua sama, betul. Kalau bermasyarakat Anda harus begitu ya. Ketemu umat Buddha dari aliran apapun, beri respect. Saya ketemu biku dari tempat manapun, suhu ya, biksu, biksuni, saya give respect, saya kasih hormat. Kenapa? Sesama rohaniawan. Saya bahkan tidak mikir, kadangkala beberapa biku menganggap yang biku cuma aliran dia, aliran lain bukan biku. Karena tidak diupasampada secara pas. Terserahlah, setiap orang punya ide masing-masing. Kalau saya melihat, kalau seseorang berjuang jadi rohaniawan, saya menganggap dia sudah baik. Betul ya? Saya give respect. Saya give respect. Nah, itu cara saya Bapak Ibu Saudara. Bermasyarakat itu benar. Kalau siangi, semua sama, semua baik, itu bermasyarakat. Tapi hari ini Bapak Ibu ikut Dhamma kelas, betul Bapak Ibu? Kita harus spesifik. Tidak mungkin toh ratusan aliran itu sama. Oleh karena itu, bagaimana cara Anda mencari yang best of the best? Ada beberapa cara, saya ungkapkan cepat-cepat ya, saya ungkapkan cepat-cepat. Satu namanya studi bahasa. Apa artinya studi bahasa? Semua kitab yang muncul, mau dalam bahasa Mandarin, Sanskerta ataupun Pali, kita bisa cari itu dari tahun berapa. Kalau tahunnya tidak dari zaman Sang Buddha, kita tahu itu kitab modern. Sang Buddha sudah wafat. Setuju? Setuju ya? Biar semangat, setuju? Setuju. Contoh, Anda ketemu kitab tua, katanya ini dari tahun 1900, seorang pejuang apalah begitu. Kitabnya sudah tua, sudah kuning ya. Kalau dicium juga aromanya sudah tua. Tapi tulisannya ABCD sesuai EYD. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Karena zaman dulu tidak sesuai EYD, betul? Yang kedua, tidak sesuai EYD. Masih pakai J, NJ gitu-gitu ya. SOE gitu ya, yang anak muda nggak ngerti. Ya, itu namanya belum EYD. Nah, Bapak Ibu Saudara, sudah tidak sesuai EYD. Katanya kitab tua tahun 1700. Hai kalau kok dramatis tampuk. Ya, biar lebih tua lagi Bapak Ibu Saudara. 1700. Lalu tiba-tiba di kitab itu ditulis begini. Dan kami bersama melakukan selfie. Nggak cocok ya? Nggak cocok. Berarti kitab modern ditua-tuain. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu bagaimana kita menemukan, kita berharap ini sudah yang best of the best. Studi bahasa. Bapak Ibu nggak usah lakukan, sudah dilakukan para bante-bante cendekia. Mereka studi. Studi bahasa, studi arkeologi, studi sejarah. Tapi ini yang the best. Mereka pergi ke perpustakaan setiap aliran. Kan aliran banyak ini. Pergi ke setiap perpustakaan.
Mahayana, Theravada, Tantrayana, dan yang lain-lain. Cari buku yang sama. Apa maksudnya Bante? Kalau Anda bisa menemukan 1 buku, 2 buku, 3 buku, di setiap aliran isinya sama, artinya apa? Artinya buku itu sudah ada sebelum perpecahan aliran. Ngerti? Setuju ya? Baik. Kembali saya katakan Bapak Ibu, silahkan belajar seluas mungkin. Tapi saya ingin ajak Bapak Ibu belajar cerdas. Kalau kita punya pilihan buku ada 5 perpustakaan, silahkan baca. Bahu saca cak si panca. Artinya apa? Banyak berpengetahuan adalah berkah utama. Silahkan baca. Saya sebagai biku Theravada, saya baca buku Mahayana. Saya baca buku Tantrayana walaupun tidak banyak. Ya, kemarin saya datang dari Mendut ke sini, naik pesawat 2 kali transit Jakarta. Saya baca buku Bante Korea, Real Story. Judulnya What is Happiness. Nah, saya baca buku Korea Bapak Ibu, belum habis. Bahasa Inggris ya, bukan bahasa Korea ya. Gak bisa bahasa Korea. Bapak Ibu Saudara, bahu sacak saksi pancak, silakan berpengetahuan luas. Tapi kalau Bapak Ibu orang cerdas, belajarnya itu dari yang Sang Buddha dulu atau yang punya orang lain dulu? Sang Buddha dulu. Anda ambil dulu yang dari Sang Buddha, sehingga nanti Anda ketemu ini 300 aliran, Anda bisa tahu, oh, Hokkiennya ya, biar dramatis, ini Chiao Hut Chokong nih, gitu ya. Ini sesuai yang Sang Buddha sampaikan. Kalau tidak sesuai bagaimana Bante? Enggak apa-apa. Kalau tidak sesuai tapi bagus, silakan dipakai. Betul ya? Tapi kalau tidak bagus Bante, ikut Kalama Sutta. Ada filter-filternya. Catat Kalama Sutta. Kalama Sutta. Kalama Sutta. Cari pelajarannya, ada di online ya. Saya ngajar waktu itu di Wisma Sambodi Klaten ya. Wisma Sam SAM Bodi BODHI Klaten ya. Klaten itu 1 jam dari Mendut tempat saya tinggal ya. Dekat Solo Bapak Ibu Saudara ya. Bukan Tanjung Morawa, bukan ya. Ya, Jawa Tengah. Bapak Ibu Saudara, Kalama Sutta, ada pelajaran 2 jam. Nanti kapan punya waktu ikut ya. Kapan punya waktu ikut. Anda mau minta modulnya pun saya bisa share ya. Nanti saya share ke panitia, dikirim ke semua orang. Kalama Sutta, saya catat ya, share. Bapak Ibu Saudara, di sana nanti 2 jam kita bisa tahu ini Dharma, ini bukan Dharma. Tapi kita skip dulu untuk hari ini. Bapak Ibu Saudara, tadi Bapak Ibu sudah setuju kalau kita orang cerdas, belajar yang punya orang lain dulu atau yang punya diri sendiri, atau yang punya Sang Buddha? Sang Buddha. Catat 10 buku ini dari hasil penelitian puluhan tahun, ini adalah yang paling dekat, paling original ajaran Sang Buddha. 1. Digha Nikaya, DIGHA. 2. Majjhima Nikaya, J-nya 2, MA JJ HI MA. Nah, sudah lewat 10 menit Bapak Ibu ya. Tambah lagi 7 menit ya. Ya. 3 Bapak Ibu, Samyutta Nikaya, SAMYUTTA, Samyutta. Ngapain saya ikut catat ya? Padahal saya sudah catat. Refleks saya ya. 4. Anguttara, T-nya 2, ANGUTTARA. N yang pertama ada titik di atasnya ya, jadi Anggu. Anguttara, ANGUTTARA. Baik, 4 itu disebut 4 buku besar. Lanjut, 6 buku kecil. Dhammapada, DHA
MMA PADA. Bukan yang bercerita ya, tapi yang syair pendek. 423 syair pendek. Kalau yang cerita-cerita Bante itu ada tambahannya athakata. Apa arti athakata dalam bahasa Pali? Komentar, artinya tidak dari Sang Buddha. Boleh baca Bante? Boleh. Habiskan dulu 10 ini kalau rajin. Ya nggak habis juga ya boleh baca. Tapi Anda harus dengan pengertian, ini sesungguhnya bukan dari Sang Buddha, tapi dari guru-guru setelahnya. Begitu ya. Baik. Lanjut. Theragata. THERAGATHA. Lanjut. Therigata. THERIGATHA. 3 lagi. Udana. UDANA. Lanjut. Sutta Nipata. SUTTA spasi NIPATA. Lanjut. Iti Utaka. ITIVUTTAKA. Iti Utaka. Inilah tugas Bapak Ibu kalau ingin mendalami Dhamma. Saran saya, ambil yang 10 ini dulu. Daripada nanti Bapak Ibu tidak tahu sebenarnya yang saya pelajari ini sesuai dengan yang Sang Buddha katakan atau tidak. Begitu ya. Apalagi kita orang Asia. Kecap saya pasti nomor 1. Saya juga orang Asia Bapak Ibu Saudara ya. Baik. 10 kitab ini kalau bisa, apalagi siapa yang ingin jadi biku, siapa yang ingin jadi biku di ruangan ini tugas Anda 10 ini. Anda mau ditabiskan dimanapun terserah, tapi saran saya belajar dulu ini. Permasalahannya ada lagi. 10 buku ini ada di setiap aliran juga loh. Kan tadi kita nyari 10 buku ini karena ada di setiap aliran, betul? 10 buku ini ada di Mahayana Bapak Ibu. Ada di Tantrayana juga. Tapi nanti setiap biku dari aliran yang berbeda, ketika mereka mempelajari buku-buku ini, mereka sudah terpengaruh perspektif mereka. Ngerti? Ngerti ya? Jadi kalau Bapak Ibu ingin belajar 10 sutta ini secara murni, Anda harus menemukan guru sutta yang murni. Susah Bapak Ibu, ya, susah. Tapi saya akan kasih namanya. Baik, silakan catat ya. Ini referensi saja. Bapak Ibu nanti ngulik. Jadi ini adalah pencarian saya selama bertahun-tahun. Barangkali saya ngabisin waktu 5 tahun sebelum jadi biku. Terus terang. Jadi Anda hemat waktu 5 tahun. Anda mau setuju dengan saya atau tidak, nggak apa-apa. Betul Bapak Ibu? Anda dapat ini fast track ini. Langsung, nggak usah ngabisin waktu. Ini adalah biku-biku pengajar sutta terbaik di dunia. Menurut versi Biku Abijato. Kayak judul video YouTube ya. 1, Biku Bodhi. BODHI. Ya, Bante Bodhi. Beliau orang Amerika Bapak Ibu, keturunan Israel. Beliau yang menerjemahkan semua kitab-kitab sutta dari bahasa Pali ke bahasa Inggris versi terbaik saat hari ini. Jadi di sini nanti ada beberapa sutta, halaman belakang itu karya Bante Bodhi. Beliau menghabiskan 15 tahun sampai 20 tahun nerjemahin sutta. Ya. Nomor 2. Anda tulis aja semua, nanti saya pilihkan yang paling enak didengar ya. Nomor 2 Bante Thanissaro. 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 Buku beliau banyak sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, sangat sulit dibaca. Ada di banyak perpustakaan, tidak ada yang baca. Ya, lanjut. Ajahn Brahm. Ya, Ajahn spasi Brahm. BHARAM. BHRAM, maaf ya. BHRAM. Satu lagi, satu wihara dengan beliau saya sangat favorit. Yang bisa bahasa Inggris saya saranin dengar ceramah beliau.
Karena ceramah beliau lebih gampang didengar dari Achan Brahm, karena Achan Brahm itu orang Inggris, British. Beliau ini bukan orang Inggris, jadi pakai bahasa Inggrisnya internasional Inggris. Achan Brahmali, tinggal tambah ALI. Saat ini cukup populer di Indonesia, ya sudah mulai diundang ke Indonesia. Anda cari video di YouTube, Anda boleh dengerin. Tetapi kalau diundang ke Indonesia, beliaunya sih tidak ngajar suta, betul ya? Ngajarnya yang umum gitu. Bapak Ibu Saudara, lanjut. Bante Analayo, ANALAYO. Bukunya juga sudah mulai diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Beliau orang Jerman, Bapak Ibu, kuliah S3 sampai Sri Lanka, ahli bahasa Mandarin dan bahasa Pali. Yes, orang Jerman ahli Mandarin. Ya, jadi saya aja nggak bisa, cuma bisa lause woyao qi sang cesuo. Kalau nggak bisa itu nggak bisa ke kamar mandi ya. Tui puci lause woyao qi sang cesuo. Nah itu, pokoknya saya bisa ke toilet ya. Bapak Ibu Saudara, orang Jerman S3 agama Buddha dari Sri Lanka, ahli bahasa Pali, ahli bahasa Mandarin. Saat ini umur beliau juga mungkin sudah mendekati umur 60, tinggal di Hamburg, Jerman. Yang mau pergi ngunjungi beliau, ajak saya jangan lupa ya. Ya, bercanda Bapak Ibu ya. Tapi ada fakta di balik candaan. Bapak Ibu Saudara, beliau guru yang sangat luar biasa. Buku beliau itu masuk masterpiece buku Theravada, judulnya Mindfulness. Itu adalah karya S3 ketika beliau kuliah. Beliau bikin S3 namanya desertasi, skripsi S3. Setelah beliau selesai desertasi, beliau jadiin buku populer. Bahasanya disederhanakan. Bukunya sulit dibaca ya. Tapi bagi Bapak Ibu yang cukup akademik, silakan cari, sudah ada bahasa Indonesianya. Semua sesuai suta. Semua sesuai suta. Ini biku-biku yang kalau ngajar enggak ngambil dari orang lain selain Sang Buddha. Kalau dia ngambil dari orang lain selain Sang Buddha, dia kasih tahu. Ini saya ambil dari Biku Buddha Gosa. Ini saya ngambil dari Biku A, Biku B, Biku C. Tapi dia kasih tahu. Kebanyakan mungkin 95% ikut Sang Buddha. Bapak Ibu Saudara, lanjut satu lagi. Beliau baru meninggal beberapa tahun yang lalu. Bante Dhamaudo Mahatera. Ya, ada ceramah Hokkiennya. Dan Anda mungkin tidak percaya, saya sudah riset guru-guru suta seluruh dunia yang terkenal-terkenal. Jangan karena beliau orang Malaysia, orang Tionghoa ceramah pakai Hokkien, Anda berpikir tidak berkualitas. Ternyata beliau guru suta terbaik di dunia versi saya. Kalau saya hanya boleh memilih 2 guru, saya pilih Bante Bodhi, Bante Dhamaudo. Selesai. Yang bisa bahasa Inggris, ceramahnya lengkap di YouTube. Anda tinggal tulis Majjhima Nikaya Bante Bhikkhu Bodhi, keluar semua 152 sutta. Anguttara Nikaya lengkap. Yang paling lengkap 2 Bante ini, Bante Bodhi, Bante Dhamaudo. Bante Dhamaudo ada Mandarin, ada Konghu, ada Hokkien, ada Inggris. Tapi paling lengkap sepertinya cuma Inggris sama Hokkien. Karena kalau Mandarin beliau diterjemahin orang lagi. Jadi kita dengernya lama, tapi it's okay kalau Bapak Ibu mau berjuang ya. Belajar Dharma kan harus berjuang ya. Ada bahasa Konghu juga. Bapak Ibu Saudara, Bante kenapa pilih nama-nama Bante ini? Karena mereka menuntaskan semua sutta. Saya pilih para Bantenya yang menuntaskan semua sutta. Apa maksudnya? Bante Bodhi itu penerjemah sutta 15 sampai 20 tahun. Betul ya? Beliau baca semua. Karena nerjemahin itu lebih dari baca. Betul Bapak Ibu? Bante Thanisaro nerjemahin sutta juga. Anda bisa download gratis. dhammatalks.org, dhammatalks.org, download gratis. Sutanya beliau terjemahin sendiri Bapak Ibu. Ya. Bante Dhamaudo, beliau belajar sutta itu caranya katam. Katam itu seperti umat muslim. Kitab sudah baca habis ulang dari awal, baca habis ulang dari awal, baca habis ulang dari awal. Jadi beliau membaca semua sutta Bapak Ibu. Totalnya ada 4 tambah 15, 21 kitab. Ini kan kita cuma pilih 10 ya. Tadi kita cuma pilih 10 ini. Tapi beliau baca semua 21 kitab lebih kurang.
habis ulang dari awal, habis ulang dari awal, habis ulang dari awal. Saya dengar rekaman ceramah beliau mungkin tahun 96 atau 2001, saya lupa. Di ceramah itu beliau mengatakan, celekeng oh, keng itu suta. Celekeng oh, watha ulang-ulang oh, tejo cap itpai leo. Artinya apa? Suta ini sudah saya baca berulang-ulang, awal sampai habis, balik awal sampai habis, setidaknya 11 kali. Itu tahun 96 atau 2001. Dan beliau melakukan itu terus sampai meninggal. Jadi Bapak Ibu Saudara, beliau menuntaskan semua suta. Ya, saya pilih yang menuntaskan semua suta. Bante Analayo tidak menerjemahkan suta, tapi beliau melakukan studi sampai hari ini, membandingkan suta Pali dengan kitab Mandarin. Itu studi beliau, research, ada timnya. Ya, jadi serius. Jadi mereka adalah yang sudah menghabiskan waktu 30 tahun, 40 tahun membaca suta-suta, lalu ngajarin Bapak Ibu. Beruntung nggak Bapak Ibu? Ya, jadi saya sudah filterkan. Ini cara saya belajar Bapak Ibu. Saya kalau mau belajar sesuatu itu saya bisa habiskan waktu 1 bulan untuk cari gurunya aja. Karena saya udah kayak orang barat. Kalau orang Asia ketemu guru siapa ikut. Betul Bapak Ibu? Saking parahnya kita di Indonesia, mau kuliah aja ikut kawan. Kuliah ikut kawan, lihat. Itu masa depan orang loh. Lu comik kuliah ekonomi, toipeng iwa. Nah betul toh? Kuliah ekonomi kenapa? Ikut kawan. Nah itulah orang Indonesia. Kalau saya research. Kenapa ini? Cari. Baik. Nanti kita lanjut ke nama-nama tersebut. Sekarang saya lihat Bapak Ibu sudah cukup lelah. Jam berapa ini Bapak Ibu? 8.32. Panitia kita boleh pulang jam berapa? Nggak pulang. Camping di sini boleh. Jam 10 ya katanya ya. 9.30. Ya kira-kira gitu ya. Ada yang 9.30. Ada yang mau jam 10 gitu ya. Ya tiong ya. Majima Padipada ya. 9.30 lebih-lebih sedikit lah. Kita break Bapak Ibu 10 menit ya. Supaya Bapak Ibu seger lagi. Kita break 10 menit. Nanti masuk modul. Pokoknya kalau nanti saya mau cerita yang lain, hentikan saya Bapak Ibu ya. Nanti berkembang lagi ya. Hentikan saya. Bante modul ya. Kita break 10 menit. Yang mau ke toilet silakan Anjali Sang Buddha, lalu silakan ke toilet ya. Sudah seger Bapak Ibu? Dapat makanan enggak? Wah, luar biasa ya. Makannya apa? Pastel ya. Tahu enggak di bahasa Hokkien itu enggak ada apa kabar. Nah, yang ada itu lu cak paboy. Betul ya? Sudah makan belum ya? Bapak Ibu kalau malam-malam ketemu saya, Bante cak paboy, butan cak leo gitu ya. Sudah enggak boleh makan saya sampai jam 12 stop ya. Saya juga tidak minum jus. Saya tidak minum manis ya, atas alasan kesehatan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ngantarkan saya jus sore-sore. Tidak keminum sayang ya. Sayang. Kok Bante nggak minum? Ya nanti keseringan minum diabetes ya. Dan kalau berpuasa itu sangat menyehatkan. Tubuh kita itu masuk ke fase namanya autofagi. Ya, autofagi itu sudah sangat luar biasa. Tahun 2017 seorang dokter dari Jepang menang hadiah Nobel. Ya, kalau nggak salah namanya Dr. Shinyo. Dia menang Nobel Kesehatan tahun 2017 karena menemukan bahwa puasa di atas 16 jam tubuh itu masuk ke proses namanya autofagi. Apa itu autofagi?
Badan kita lapar Bapak Ibu, jadi dia cari makanan. Dia carinya apa? Protein. Nah, dia mau cari protein kenapa? Kan ada lemak Bante. Dia pelit, dia nggak mau ngambil lemak. Lemak kan cadangan makanan. Kan ada gula Bante, betul ya. Waktu SD kelas 5 kita hafal glikogen disimpan di hati dan otot. Nah itu gula ya, Anda hafal itu kelas 5. Bapak Ibu Saudara, jadi di otot dan di liver kita itu ada gula. Tapi dia nggak mau ngambil juga. Dia ambil sih sebagian yang di liver, dia ambil sampai sudah habis. Yang di otot dia nggak mau ngambil. Kenapa? Kalau dia ambil ototnya terurai. Otot itu berharga. Ya, otot itu sangat berharga. Nah, jadi dia nggak mau pakai protein, dia nggak mau pakai gula, dia nggak mau pakai minyak atau lemak. Dia cari protein gratis. Dari mana sih badan ini nyari protein gratis? Ternyata dia makan itu bakteri, virus yang ada di badan kita. Karena itu terbuat dari protein. Dia ambil semua sel-sel rusak kita. Kalau Bapak Ibu sudah lapar lebih dari 16 jam, barangkali sampai lebih 24 jam, kadang sel kanker yang belum tumbuh aja dia makan Bapak Ibu. Karena dia lapar, akhirnya Anda terbebas dari kanker. Ini menang hadiah Nobel 2017, Dr. Sinyo kalau tidak salah. Anda cari nanti ya, pemenang Nobel kedokteran tahun 2017 autofagi. Bahasa Inggrisnya AutoPhagy. Anda mau tahu enggak seberapa hebat autofagi? Seberapa hebat Nobel? Nobel itu kan sedunia menangnya satu toh, kalau per topik, kalau saya nggak salah ya. Artinya satu dunia yang menang kedokteran satu gitu. Ini satu dokter dianggap terhebat dan disetujui oleh semua dokter di dunia. Lebih kurang begitulah ya, kalau mau didramatisir ya. Jadi itu sangat luar biasa. Itu terjadi setelah Bapak Ibu kosong perut, tidak makan apa-apa 16 jam ke atas. 16 jam up. Jadi kalau Bapak Ibu atas sila, kalau bisa jangan masuk kalori supaya Anda sehat ya. Kalau kelaparan Bante, minum sedikit air garam. Garam itu nggak ada kalori. Ya, Anda hanya lemas karena elektrolit Anda tidak ada. Ya. Kalau sakit perut Bante, takut sakit mah gimana? Minum kunyit. Boleh kunyit kapsul, boleh kunyit bubuk ditambah air panas. Boleh kunyit asli parut sendiri kalau Anda rajin masak, ya. Masih nggak mumpan Bante, Promak ya, Promak. Puasa jangan bandel, kalau udah nggak sanggup sakit perutnya minum Promak ya. Jangan minum omeprazol, jangan minum lansoprazol, beda fungsinya. Ya, jadi obat itu bukan yang mahal yang paling hebat, bukan, tapi yang fungsinya tepat. Anda lambungnya sedang asamnya tinggi, Anda harus segera alkalikan, segera dibasahkan, BASA. Ya, jadi itu Promak. Omeprazol itu kerjanya itu mengurangi produksi asam sekitar 60%, namanya PPI, proton pump inhibitor ya. Salah obat. Kalau atas sila perut sakit makannya Promak ya. Itu jalur terakhir, tapi masuk kunyit dulu ya. Saya sengaja cerita-cerita begini. Jadi yang di luar mikir kelasnya sudah mulai. Buru-buru masuk ya. Nah, mari kita mulai sebentar lagi Bapak Ibu Saudara. Ini sedikit lagi orang. Ini bukti Bapak Ibu ya. Saya baca buku Bante dari Korea. Jadi saya itu belajar semuanya, bahu sacak cak si panca. Tetapi kita harus punya dasar ya. Dasarnya 10 kitab ini. Lalu Anda silahkan explore guru dari mana aja ya. Ini buku Bante Pomnium Sunim. Pomnium Sunim. What is happiness? Full bahasa Inggris. Bagi yang bisa bahasa Inggris ya, saya recommended buku ini, bagus banget. Awalnya saya pesimis. Kenapa pesimis? Saya sudah belajar Dharma belasan tahun. Jadi saya mikir ini Bante mau nulis apa ya? Kayaknya saya sudah tahu gitu ya. Lalu saya lihat buku ini menang award.
Untuk satu buku itu bisa menang award itu sangat sulit Bapak Ibu. Karena setiap tahun itu ditulis buku sangat banyak. Jadi kalau Bapak Ibu lihat ada buku menang award, ya, itu bukunya bagus. Tapi saya penasaran, saya sudah belajar Dharma sekitar 15 tahun. Ini buku bisa sebagus apa? Karena hampir semua topik sudah saya pelajari, betul ya? Setelah saya baca, cincin aneh hota loh. Beneran bagus, ya. Jadi Anda bisa bahasa Inggris, Anda cari ya. Kalau ini tidak akan pernah, nggak boleh bilang tidak akan pernah, tapi sepertinya ini sulit kalau menunggu diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi jangan khawatir, nanti saya baca, saya masukin ke ceramah saya. Anda dengar aja ceramah saya, nanti pasti muncul seorang Bante Korea, Bapak Ibu, cerita seperti ini. Saya ambil dari buku ini. Ada beberapa hal sangat bagus.